Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran pengantar ekonomi dan bisnis. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, terdapat kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu 3.6, mendeskripsikan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Yang kedua, 4.6, menentukan ciri-ciri pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selain kompetensi dasar, terdapat juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai juga. Yang pertama, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memahami pasar oligopoli. Yang kedua, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pasar oligopoli. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Yang keempat, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri pasar oligopoli. Dan yang terakhir, setelah membaca modul pembelajaran, peserta didik dapat memberikan contoh pasar oligopoli dengan benar. Sekarang kita masuk dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat sedikit penjual, 3-10 penjual, produk, substitusi atau pengganti. Yang kedua, terdapat rintangan untuk memasuki industri oligopoli. Yang ketiga, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Yang keempat, barang yang dijual belikan biasanya bersifat homogen, tetapi juga ada yang berbeda corak. Dan yang terakhir, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Dalam pasar oligopoli, peran iklan juga masih sangat penting, supaya masyarakat atau konsumen dapat mengetahui produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Selain itu, terdapat juga kelebihan dari pasar oligopoli. Yang pertama, industri-industri oligopoli bisa mengadakan inovasi-inovasi dan penerapan teknologi baru yang paling tepat. Yang kedua, terdorong untuk berlomba penemuan proses produksi baru dan penurunan ongkos produksi. Jadi, perusahaan harus bisa melihat perkembangan zaman supaya produk yang nantinya akan dijual oleh perusahaan tersebut bisa dipakai oleh masyarakat secara umum. Yang ketiga, lebih mampu menyediakan dana untuk pengembangan dan penilaian. Dan yang terakhir, kepuasan konsumen dapat terjaga karena perusahaan lebih memperhatikan kepuasan konsumen. Berikut contoh dari pasar oligopoli yang berada di sekitar kita. Yang pertama, perusahaan makanan dan minuman. Yang kedua, perusahaan semen. Dari perusahaan semen ini, terdapat 3 perusahaan dengan mengeluarkan satu jenis produk yang sama. Dari contoh pasar oligopoli semen ini, terdapat perbedaan, yaitu yang pertama, perbedaan kemasan. Dari 3 produk ini, berbeda-beda kemasannya. Kita sudah sampai di penghujung pembahasan tentang pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli, Ibu menyimpulkan, pasar oligopoli merupakan suatu struktur pasar di mana hanya terdapat produsen atau penjual yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Banyaknya perusahaan yang memproduksi produk atau barang yang sejenis dengan manfaat produk yang sama, tetapi berbeda corak dengan mempunyai ciri khas tersendiri di setiap produknya. Pasar oligopoli saat ini sangat banyak beredar di kalangan masyarakat. Selain itu, perusahaan-perusahaan harus bisa melakukan inovasi-inovasi terhadap produk yang akan dipasarkan. Dalam pasar oligopoli, peran iklan sangatlah penting, karena produk yang dipasarkan homogen dengan jumlah produsen yang sedikit. Dikhawatirkan jika sosialisasi pasar tidak dilakukan dengan intensif, konsumen akan berpindah ke produk yang lain.
Oleh sebab itu, promosi atau strategi marketing perlu untuk dijalankan dengan baik, karena ini yang menentukan produk masih beredar atau malah tenggelam. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat ilmu yang Ibu berikan. Sampai jumpa, selamat pagi.